Hai guys, welcome back to Roches. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Saya doakan. Ya guys, kalau kita udah sama-sama ya jadi saksi sejarah bagaimana pecatur Norwegia Magnus Carlsen kembali memenangi gelar juara dunia, berhasil mempertahankan gelar tahta tertinggi dalam dunia catur. Nah, baru-baru ini muncul statement dari dia yang sangat viral. Apa itu? Ya bisa jadi kemarin pada saat kita menyaksikan Magnus melawan Ian Nepomniachtchi, itu merupakan permainan terakhir Magnus Carlsen dalam mempertahankan gelarnya. Retirement atau pensiun? Bukan, teman-teman. Ya, hal ini ya setelah mempertahankan gelar untuk kelima kalinya ya dengan mengalahkan Grandmaster Ian Nepomniachtchi skor 7,5 3,5, Grandmaster Magnus Carlsen memberikan isyarat, teman-teman, bahwa pertandingannya di Dubai itu kemungkinan besar akan menjadi pertandingan terakhirnya di kejuaraan dunia. Hal itu terungkap di podcast Lopereka untuk sponsornya Magnus, teman-teman, yang dipandu teman dekat juara dunia itu yang bernama Magnus Barstad. Nah, surat kabar Norwegia VG yang pertama kali melaporkan berita ini. Bagi mereka yang mengharapkan Magnus, bunyinya seperti ini, teman-teman. Bagi mereka yang mengharapkan Magnus akan bermain kembali di kejuaraan dunia berikutnya, kemungkinan besar akan kecewa. Demikian isi beritanya. Carlsen mengatakan, ya kenapa kita bisa kecewa, teman-teman? Carlsen mengatakan bahwa satu-satunya cara agar dia bisa termotivasi untuk tampil kembali di perebutan gelar juara dunia untuk ke-6 kalinya adalah jika Grandmaster Alireza Firouzja yang menjadi lawannya. Ya, yang berarti ini juga challenge buat Alireza Firouzja. Ya, bagaimana dengan tegas Magnus sepertinya ingin menantang dia, teman-teman. Nah, itu berarti Magnus bersedia lagi tampil di kejuaraan dunia berikutnya jika Alireza berhasil menjuarai turnamen kandidat 2022. Selain itu, dia nggak mau ya, dia ogah, teman-teman. Tetapi dengan pernyataan itu bukan berarti Magnus akan pensiun dari catur, teman-teman. Ya, dalam statementnya dia bilang, saya akan terus bermain catur sebab itu memberi saya banyak kegembiraan, dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, tentunya. Pecatur Norwegia ini jadi apa target Magnus sekarang, teman-teman? Nah, pecatur Norwegia ini sekarang mengalihkan targetnya. Apa targetnya? Menembus Elo rating 2900. Rekor rating Magnus adalah 2882 yang didapat tahun 2014 dan tahun 2019. Nah, by the way, Elo rating Magnus Carlsen sekarang berapa sih? Ya, Elo rating Carlsen saat ini 2865. Ya, naik sedikit berkat kemenangannya melawan Ian Nepomniachtchi. Nah, ini adalah foto waktu Carlsen merayakan ulang tahun ke-31 tahunnya. Ya, di sela-sela dia berusaha mempertahankan gelarnya di Dubai kemarin, teman-teman. Nah, Magnus dalam statementnya, saya belum pernah menjadikannya sebagai target sebelumnya karena saya merasa itu sulit. Ya, ini dalam targetnya dia untuk mencapai Elo rating 2900. Nah, kemudian dia menambahkan, saya telah menaikkan rating saya sedikit menjadi 2665. Setidaknya itu adalah target menarik yang dapat saya tetapkan sekarang. Nah, by the way, teman-teman, berita ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Kenapa? Karena Magnus beberapa kali mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak akan mempertahankan gelarnya lagi. Ya, kapan pertama kalinya? Ya, sebelum kejuaraan dunia 2014, dia hampir menyerahkan gelar juara dunianya setelah ya dia merasa tidak senang Sochi, yaitu sebuah daerah di Rusia, menjadi tuan rumah terselenggaranya kejuaraan dunia tahun 2014. Nah, by the way, bagaimana respon
para pecatur top dunia ya. Ya, sebut saja mantan mentornya, yaitu John Ludwig Hammer ya. Ya, Hammer dalam Twitternya dia berceloteh tentang, sebentar, dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Hammer ini pernah jadi skondannya ya, atau mentornya Magnus Carlsen, teman-teman. Nah, if Magnus decide not to play the match in 2023, the winner of the candidate tournament will not be declared world champion if FIDE follow the same regulation as this year. Maksudnya apa? Ya jadi gimana dong kalau misalkan Magnus, ya nanti misalkan Alireza tidak memenangi kandidat, jadi siapa dong yang juara dunianya setelah Magnus mundur? Nah, jika Magnus memutuskan untuk tidak memainkan pertandingan pada tahun 2023, menurut John Ludwig Hammer, pemenang turnamen kandidat tidak akan dinyatakan sebagai juara dunia. Tapi ya ini perlu respon juga ya dari FIDE. Bahkan FIDE setelah muncul berita ini langsung mengadakan rapat besar-besaran dengan para sponsor, dengan juga para legenda catur, dan meminta pendapat pastinya kenapa sih Magnus Carlsen bisa mengeluarkan statement ini. Dan kemudian John Ludwig Hammer juga bilang, Magnus shouldn't have singled out Alireza like he did. If he thinks the match are too stressful atau not enjoyable, his opponent should be irrelevant. I think 2023 is too early for Alireza. The ultimatum makes me think Magnus want to beat Alireza before he reach his peak. Yang artinya, ya Magnus seharusnya tidak memilih Alireza seperti yang dia lakukan saat ini ya. Jika menurutnya pertandingan terlalu menegangkan atau tidak menyenangkan, ya ini harusnya tidak relevan ya. Pernyataan ini tidak relevan menurut dia. Nah, saya pikir 2023 terlalu dini untuk Alireza. Ultimatum itu membuatku berpikir Magnus ingin mengalahkan Alireza sebelum dia mencapai puncaknya. Atau kalau di saya punya kesimpulan ya, John Ludwig Hammer ini bilang Magnus ini lagi cyber kepada Alireza, dimana Alireza ini kan masih muda ya, dia butuh proses untuk menjadi top player. Dan John Ludwig Hammer percaya bahwa Alireza ini belum mencapai top performance-nya, jadi dia masih bisa lebih hebat daripada yang kita lihat sekarang. Nah, apakah teman-teman setuju? Nah, kemudian menambahkan John Ludwig Hammer sorry teman-teman, if Alireza win the candidate now, if Magnus then wins the match, if Alireza requalified, would Magnus then do a rematch? Lots of if, but that's what we're left with as Magnus spread uncertainty about the world champion short-lived stability. Yang artinya dalam bahasa Indonesia teman-teman, ya bagaimana jika Alireza memenangkan kandidat sekarang, dan bagaimana jika Magnus kemudian memenangkan pertandingan melawan Alireza Firouzja? Jika Alireza kembali lolos, akankah Magnus kemudian melakukan pertandingan ulang? Nah, gimana kalau misalkan Magnus dikalahin sama Alireza di kejuaraan dunia? Nah, banyak ya, ini banyak kemungkinan, tapi itulah yang tersisa saat Magnus menyebarkan ketidakpastian tentang stabilitas tingkat kejuaraan dunia. Nah, itu menurut John Ludwig Hammer. Nah, banyak juga ya para pecatur, banyak para pecinta catur yang merespon ini. Salah satunya, ya mungkin bisa aja Magnus bosen sama hadiahnya yang segitu-gitu aja, atau Magnus kurang puas sama nilai hadiah yang ditetapkan di Dubai kemarin. Ya mungkin kalau kita lihat olahraga lain ya, ketika menjadi juara dunia hadiahnya cukup besar nih. Tapi kalau dalam dunia catur ya hanya ya miliar ya. Nah, mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada olahraga lainnya. Nah, itulah yang statement baru yang mengejutkan dalam dunia catur langsung ya dari Magnus Carlsen. Apakah Magnus Carlsen akan retirement, pensiun, atau dia memutuskan tidak mempertahankan gelarnya lagi? Tapi secara resmi dia bilang dia sedang mempersiapkan untuk untuk kembali meraih ya gelar juara dunia di World Rapid and Blitz tanggal 26 Desember sampai 29 Desember. Ya, kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat yang akan diadakan di Warsawa, Polandia. Pastinya RLCS akan siarkan langsung teman-teman. Nah,
Itu teman-teman, kalau menurut teman-teman, saya minta pendapat nih sama teman-teman. Apakah Ali Reza sudah saatnya melawan Magnus Carlsen? Dan akankah Ali Reza akan memenangkan pertandingan melawan Magnus Carlsen? Atau ada percatur lain seperti Ding Liren atau Fabiano Caruana? Coba teman-teman komen dan kasih Magnus masukan ya. Dan kira-kira kenapa Magnus ini bisa bosen ya, atau sampai mengeluarkan statement itu baru beberapa hari ketika dia mempertahankan gelar juara dunianya kembali. Coba komen. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka video ini. Like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan sampai tanggal 24 Desember nanti, setiap malam jam 22.30 RLCS akan nobar ya perjuangan para pecatur Indonesia di Sunway Seagate Chess International di Barcelona tahun ini. Oke teman-teman, dukung terus RLCS untuk berkembang dan kasih terus semangat buat RLCS dengan cara subscribe. Saya pamit, Catur Yes, Indonesia Jaya. Magnus.